見ながら、 Daniel Atkinson to come 全 back 英大 from 阪を Australia より良くしていきたいというふうに思っています。サッカー、そして世界のスポーツサッカーの giving kids the 思っています。よ opportunity ろしくお to 願い get し to ま know す。 the other players. And 2012年の7月なので、12年前になるんですけれど、 Keputusan PSSI merekrut pelatih striker baru asal Korea buat 3 negara ini khawatir dan ketakutan. Begini fakta lengkapnya. Nggak ada rasa malu lagi. Terang-terangan Malaysia ingin meniru timnas Indonesia. Wakil Presiden FAM sampai ngomong begini. Langkah hebat dan luar biasa Erick Thohir. Siap-siap guncangkan Asia Tenggara. Akan lakukan hal ini untuk prestasi Liga 1. Langkah timnas Indonesia dalam merekrut Yeom Ki-hoon sebagai pelatih striker baru mungkin mengejutkan sejumlah negara tetangga di kawasan Asia Pasifik. Australia, China, dan Jepang bisa saja dilaporkan mengungkapkan kekhawatiran terhadap potensi strategi baru yang bisa membawa perubahan signifikan dalam kompetisi sepak bola di kawasan tersebut. Yeom Ki-hoon yang dikenal sebagai ahli strategi dalam meningkatkan kinerja para penyerang telah sukses membawa beberapa klub di Korea Selatan mencetak gol-gol penting dalam kompetisi internasional. Keputusan Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI untuk mengontraknya disambut baik oleh para penggemar, namun menuai reaksi beragam dari negara-negara pesaing. Begini nanti kira-kira reaksi negara-negara tetangga. 1. Australia, pihak otoritas sepak bola Australia bisa saja menyatakan keprihatinan atas kemungkinan bahwa strategi baru yang dibawa oleh Yeom Ki-hoon dapat meningkatkan daya saing timnas Indonesia secara signifikan. Australia yang juga berkompetisi di kawasan Asia menganggap langkah ini sebagai tantangan baru yang perlu diwaspadai. 2. Cina, Federasi Sepak Bola Cina CFA mungkin akan mengomentari bahwa kehadiran Yeom Ki-hoon dapat mengubah dinamika pertandingan di kawasan, terutama dalam upaya Indonesia untuk meraih prestasi lebih tinggi. Cina yang memiliki rivalitas panjang dengan Korea Selatan di lapangan sepak bola mengamati perkembangan ini dengan cermat. 3. Jepang, pemerintah Jepang melalui Asosiasi Sepak Bola Jepang JFA akankah menyatakan minat dalam melihat dampak strategi Yeom Ki-hoon terhadap kompetisi di Piala Asia dan turnamen regional lainnya. Jepang yang sering kali bertemu dengan Indonesia dalam pertandingan internasional menyoroti bahwa langkah ini bisa menjadi pendorong untuk meningkatkan level kompetisi di Asia Tenggara. Menurut kalian sendiri gimana guys dengan langkah PSSI merekrut pelatih striker baru ini? Apakah efektif buat kemajuan timnas Indonesia? Coba tulis tanggapan kalian pada komentar di bawah ini ya. Timnas Indonesia kembali jadi barometer sepak bola Asia Tenggara. Skuad Garuda sejauh ini mencatatkan grafik positif dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sukses jadi satu-satunya wakil ASEAN yang menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, Indonesia juga berhasil mengunci satu tempat otomatis di Piala Asia 2027 mendatang. Shin Tae-yong yang membangun pondasi tim akhirnya bisa menemukan racikan terbaiknya. Sementara itu, uji coba melawan tim kuat seperti Argentina memberikan dampak solid pada mental pemain Indonesia. Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia FAM, Mohd Firdaus Mohamed, menilai bahwa Harimau Malaya harus naik kelas. Ajang FIFA Matchday menjadi sarana yang harus bisa mereka maksimalkan dengan baik. Terdekat, Malaysia akan berlaga di Piala Merdeka 2024 bersama Filipina, Tajikistan, dan Lebanon. Menurutnya, mereka harus sering bermain dengan tim yang memiliki ranking 100 besar FIFA. Kami berharap suatu hari nanti FAM akan berpikir ke arah itu. Karena kalaupun kami menang dari segi pengumpulan poin peringkat tidak akan naik sebanyak itu, kata Mohd Firdaus Mohamed dilansir bolasport.com dari laman berita harian. Salah satu contoh sukses adalah melihat apa yang dilakukan Indonesia.
Laga uji coba melawan Argentina memberikan dampak besar dan sorotan positif pada skuad Garuda. Meski kalah dengan skor 2-0, banyak pihak yang memberikan apresiasi dan sepak bola Indonesia semakin tersorot. Apalagi lawan mereka baru saja keluar sebagai juara Piala Dunia 2022. Jadi kita harus berani pendekatannya. Kalau kita lihat Indonesia sekarang, mereka berani bermain dengan tim seperti juara dunia Argentina. Itu exposure, jadi exposure ini akan memberikan sesuatu kepada pemain kita lanjutnya. Firdaus mengakui bahwa membawa tim peringkat 100 besar cukup sulit bagi Malaysia. Salah satu faktornya adalah ranking FIFA Harimau Malaya yang ada di posisi 134. Namun Fam yakin bisa membawa tim-tim dengan peringkat tinggi agar bisa menjalani uji coba dengan mereka. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dipastikan bakal turun gunung untuk menangani perkembangan Liga 1 mulai musim 2024/2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap musim ini menjadi momentum Liga 1 naik kelas. Erick Thohir mengklaim bahwa Liga 1 sudah mengadopsi sejumlah aturan baru. Aturan-aturan baru tersebut diklaim bisa meningkatkan mutu klub-klub peserta Liga 1. Dirinya berharap agar klub-klub Liga 1 bisa bersaing di kompetisi antar klub Asia. Secara spesifik, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN sudah mematok target khusus kepada PT Liga Indonesia baru LIB selaku operator kompetisi Liga 1. Erick Thohir menargetkan Liga 1 bisa jadi kompetisi terbaik nomor 2 di Asia Tenggara. Selain itu, Liga 1 bisa menembus peringkat ke-12 di benua Asia. Sebagai informasi, saat ini Liga 1 Indonesia berada di peringkat ke-28 di benua Asia per data dari AFC bulan Mei 2024 lalu. Sementara di ASEAN, Liga 1 harus puas berada di peringkat ke-6. Hal ini disebabkan prestasi klub-klub Liga Indonesia yang kurang begitu baik saat tampil di kompetisi level Asia. Target utamanya menaikkan mutu liga kita agar levelnya naik di Asia dan ASEAN, ujar Erick Thohir. Tak hanya itu, kompetisi yang aman dan nyaman bagi penonton tetap menjadi prioritas di setiap musim baru liga, paparnya. Erick pun mengatakan jika saat ini pihaknya siap turun gunung agar Liga 1 bisa bersaing level Asia. Berbagai program seperti peningkatan kompetensi wasit pun telah dilakukan PSSI demi menciptakan iklim sepak bola yang bagus di Liga 1. Selain itu, penggunaan VAR di musim 2024/25 juga diharapkan bisa mendukung pertandingan berjalan bersih dan bisa dipertanggungjawabkan. Setelah setahun lebih membenahi tim nasional, kini saatnya PSSI membenahi liga, ungkap Erick. Roberto Mancini, pelatih kepala tim nasional Arab Saudi, bisa saja dilaporkan merasakan kekhawatiran setelah mengetahui bahwa Indonesia akan menghadapi timnas Belanda dalam laga uji coba mendatang. Kabar tersebut memunculkan berbagai spekulasi mengenai persiapan dan strategi Mancini dalam menghadapi tantangan besar di ajang internasional. Indonesia yang baru-baru ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam performa timnya telah menjadwalkan pertandingan persahabatan melawan Belanda pada bulan depan. Pertandingan ini menjadi salah satu uji coba penting bagi tim Garuda sebelum mereka terjun ke kompetisi-kompetisi mendatang. Menurut admin sendiri, Mancini bisa merasa khawatir dengan kualitas dan kekuatan yang dimiliki oleh tim Belanda. Tim yang dikenal dengan permainan menyerang yang agresif dan taktik yang sangat terampil tentu menjadi tantangan berat bagi setiap lawan, termasuk Indonesia. Mancini, yang baru-baru ini memimpin Arab Saudi dengan berbagai ambisi untuk meraih kesuksesan di level internasional, menyadari bahwa pertandingan ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai kekuatan Indonesia dan potensi ancaman bagi tim-tim lain. Selain itu, bisa juga para pengamat sepak bola melihat kekhawatiran Mancini sebagai indikasi dari ketatnya persaingan di level internasional. Dengan Indonesia yang menunjukkan performa yang semakin baik dan Belanda yang dikenal dengan kualitas sepak bolanya, pertandingan ini menjadi tontonan menarik bagi para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Mancini, yang sebelumnya dikenal sebagai pelatih yang sangat mempersiapkan timnya dengan baik,
kemungkinan akan menggunakan momen ini untuk lebih memantapkan strategi dan taktik yang akan digunakan dalam kompetisi yang akan datang. Para penggemar sepak bola di Arab Saudi dan seluruh dunia menantikan bagaimana pergeseran dinamika ini akan memengaruhi persaingan di pentas internasional. Dengan segala perhatian tertuju pada uji coba ini, satu hal yang jelas adalah bahwa setiap pertandingan internasional membawa tantangan dan kesempatan untuk berkembang. Dan Mancini akan berusaha keras untuk memastikan timnya siap menghadapi segala kemungkinan. Gimana menurut kalian guys? Apakah langkah PSSI ini sudah tepat, yaitu berencana melakukan uji coba dengan timnas Belanda untuk persiapan melawan Arab Saudi? Ataukah kalian punya pandangan lain selain timnas Belanda? Coba tulis tanggapan kalian pada komentar di bawah ini ya. Shin Tae-yong harus mencoret 2 pemain andalannya saat timnas Indonesia tandang ke markas Arab Saudi di matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. 2 pemain yang dicoret Shin Tae-yong adalah Justin Hubner dan Jordi Amat. 2 pemain ini dicoret bukan karena mengalami penurunan kualitas, melainkan terkena akumulasi kartu. Jordi Amat terkena kartu merah langsung saat timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak di matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Alhasil, bek 31 tahun ini menjalani sanksi skorsing 2 pertandingan, yakni melawan Filipina sudah dijalani dan Arab Saudi belum dijalani. Sementara Justin Hubner mengoleksi 2 kartu kuning sehingga harus menjalani skorsing 1 laga. Bek 20 tahun ini absen saat timnas Indonesia tandang ke markas Arab Saudi. Berhubung langsung kehilangan 2 pemain belakang sekaligus, Shin Tae-yong diprediksi memanggil 1 bek yang tidak disertakan melawan Irak dan Filipina medio Juni 2024. Nama Elkan Bagot kemungkinan kembali diandalkan. Bek 21 tahun ini juga dalam motivasi tinggi setelah baru saja gabung klub Liga 3 Inggris, Blackpool. Elkan Bagot dipinjamkan Ipswich Town ke Blackpool selama 1 tahun penuh. Gabung Blackpool membuatnya berpotensi rutin mendapatkan menit tampil, sesuatu yang tidak didapatkannya bersama Ipswich Town. Selain Elkan Bagot, apakah ada bek tambahan yang dipanggil Shin Tae-yong? Total Timnas memprediksi tidak ada nama lain di luar Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Muhammad Ferrari. Sebab Shin Tae-yong memiliki sejumlah fullback atau wingback kiri yang dapat diandalkan sebagai back tengah, yakni Calvin Verdonk, Nathan Chuaon, dan Saine Patinama. Menarik menanti hasil yang didapat timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Sanggupkah skuad asuhan Shin Tae-yong mencuri poin di markas Arab Saudi? PSSI memang mendaftarkan Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat sebagai kandang untuk melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal berhadapan dengan Australia pada 10 September 2024 atau pada pertandingan kedua putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga, membeberkan bahwa PSSI terus berkomunikasi dengan Pusat Pengelola Kompleks Gelora Bung Karno dalam kurung PPK GBK untuk menjadi markas Timnas Indonesia. Kita sekarang ini kan intens banget koordinasi dengan SUGBK ya. Dan kita lihat peluang dari SUGBK untuk dipakai sebagai venue untuk melawan Australia pada 10 September 2024. Ujar Arya. PSSI sempat berencana untuk menjadikan Stadion Gelora Bung Tomo GBT, Surabaya, sebagai kandang timnas Indonesia untuk melawan Australia. Pasalnya SUGBK kemungkinan tidak bisa dipakai karena berdekatan dengan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia pada 3-6 September 2024. Rumput SUGBK juga masih direnovasi. Nah, kami sudah mengajukannya ke AFC juga sehingga Australia mendapatkan informasi mungkin dari AFC yang mengenai stadion tersebut, tutur Arya. Dan kemarin kita juga sudah kunjungan ke SUGBK, mereka lagi progres terus untuk memperbaiki rumputnya, imbuhnya. Roberto Mancini, pelatih kepala tim nasional Arab Saudi, bisa saja dilaporkan merasakan kekhawatiran setelah mengetahui bahwa Indonesia akan menghadapi timnas Belanda dalam laga uji coba mendatang.
Kabar tersebut memunculkan berbagai spekulasi mengenai persiapan dan strategi Mancini dalam menghadapi tantangan-tantangan besar di ajang internasional. Indonesia yang baru-baru ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam performa timnya telah menjadwalkan pertandingan persahabatan melawan Belanda pada bulan depan. Pertandingan ini menjadi salah satu uji coba penting bagi tim Garuda sebelum mereka terjun ke kompetisi-kompetisi mendatang.